Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi ya ketika diangkat berumur 40 tahun. Kemudian mikot Nabi Musa berapa hari? 40 hari, ya kan? Dan banyak lagi yang lainnya mengenai 40 ini. Salah satunya mengenai usaha manusia. Dikatakan man balagha arba'in walam ya'khudil asa faqad asa. Ada begitu. Barang siapa sampai umurnya mencapai 40 tahun belum mendapat tongkat, ya kan? Maka dia bermaksiat kepada Tuhan. Jadi dikatakan dalam asa di sini bukan maksiat dalam arti dosa ya. Jadi tapi sudah meninggalkan sesuatu yang yang semestinya dilakukan. Asa sebagaimana maklum tarkul ta'ah atau juga tarkul afdaliyah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an wa asa Adamu rabbahu misalnya. Itu di situ bukan asa dalam arti bermaksiat, melainkan asa dalam makna tarkul afdaliyah. Kita sudah bahas dulu di dalam kemaksuman. Di sini barang siapa mencapai 40 tahun belum menyiapkan tongkat, maka dia sudah melakukan satu kesalahan. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis 40 ini bahwa sebaik-baik umur ya, itu antara 1 sampai 30 tahun. Dan 30 sampai 40 ini dalam keadaan wakif. Jadi dalam 40 ke atas ini biasanya tujuan sudah mendekat ke akhirat. Jadi dalam tujuan kehidupan ini dari 0 tahun sampai 40 tahun ini ditugaskan manusia mempersiapkan diri. Jadi untuk mengambil satu kesiapan. Kemudian dari 40 ini ke atas menuju kepada perjalanan menuju akhirat. Artinya sudah dekat dengan akhirat. Maka itu orang yang 40 belum mendapat tongkat dikatakan faqad asa. Maka itu untuk memperbaiki ini 40 yang atau yang sudah ke atas ya cepat-cepat cari tongkat. Karena ini jadi tongkat ini kan biasanya kalau kita jalan supaya kita enggak roboh kan kita pakai tongkat. Dalam beragama ya supaya kita enggak roboh amal kita supaya enggak roboh, iman kita supaya enggak roboh ya harus pakai tongkat. Anda tahu ya dalam Islam ini ada sistem gugur. Kalau Anda bersyirik katanya, maka perbuatan Anda gugur. Atau kalau Anda meninggikan suara di dekat Nabi, amal Anda gugur. Itu berarti tidak ada tongkatnya itu. Amal dia yang dia pupuk puluhan tahun, teriak depan Nabi nggak ridho, halas itu amalnya gugur. Syirik misalnya. Wah anehnya ini dalam Sahih Bukhari ada sekelompok sahabat yang diusir dan belum dimaafin sama Nabi sampai beliau meninggal. Ala kulli hal. Ya jadi seperti perbuatan-perbuatan dan semuanya nanti kita akan sampai kepada syirik khafi. Nah, syirik khafi ini bisa juga menggugurkan amalan-amalan. Maka itu supaya tidak gugur diwajibkan orang itu misalnya menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu semaksimal mungkin. Khususnya yang masih di bawah 40 dan khusus di atas 40 karena ini perjalanannya sudah perjalanan ke liang lahat, ke kubur ini sudah. Jadi tugas dari 40 ke atas ini mau terjun ke kubur. Tugas dari 0 tahun kepada 40 mempersiapkan diri. Maka itu kalau kita karena barangkali ahlul bait belum menyebar di Indonesia ini sehingga sebagian orang sampai ke 40 belum siap-siap dan belum pernah dengar sebelumnya bahwa itu merupakan suatu yang mesti dilakukan oleh orang. Insya Allah bagi kita ini khususnya yang masih mahrum terhadap ajaran ahlul bait ini yang masih baru kenal, insya Allah ada pintu-pintu khusus lah untuk orang Indonesia ini misalnya. Tapi orang-orang insya Allah. Tapi orang-orang yang memang misalnya dari ahlul bait dan sebagainya itu mengerikan deh dalam hadis-hadis. Saya tidak berani bawakan itu hadis mengenai hadis umur 40 ini.
saya takut membuat kita orang putus asa. Tapi insya Allah tidak ya, jadi jangan sampai putus asa. Cuman saya berwasiat kepada diri saya dan kepada Anda bahwa cepat-cepatlah kita cari asa itu. Ya, dengan diskusi kemudian ngamalin. Maka itu berminggu-minggu ini atau minggu-minggu terakhir ini saya mengatakan bahwa pengajian ini tidak hanya untuk ilmiah dan kemajuan akal kita, melainkan untuk akhlak, untuk kita amalkan gitu. Akhlak itu adalah mengamalkan apa yang wajib dan meninggalkan apa yang diharamkan. Itu akhlak. Bukan melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh, sementara yang wajib tidak begitu diperhatikan, kemudian yang haram tidak begitu diperhatikan sebagaimana orang-orang pada umumnya. Kalau kita makan tangan kiri dikecam, tapi kalau melihat orang tidak pakai hijab nggak dikecam. Kalau mendengarkan TV yang pakai maksiat nggak dikecam. Kalau melihat lagu yang maksiat nggak dikecam dan sebagainya. Kalau berceramah kemudian ceramahnya ngawur nggak dikecam, malah dijom-jom mesti tangannya dan sebagainya. Nauzubillah. Ini kan. Jadi akhlak yang terbagus walaupun itu masih tingkatan terendah adalah meninggalkan seluruh yang haram dan mengamalkan seluruh yang wajib. Dan jangan dikata nggak bisa, sebab Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memerintah kecuali sesuai kemampuan manusia. Ala kulli hal, saya teruskan. Dalam tingkatan ketujuh ini, ketika sudah berperang melawan setan ini, dia masuk kepada kelompok yang menang ya. Kalau berhasil, maka dia masuk kepada tingkatan ketujuh yang disebut tingkatan kemenangan. Dalam hadisnya Imam Shadiq berkata, syi'atuna ahlul huda wa ahlul taqwa wa ahlul khair wa ahlul iman wa ahlul fathi wa ghafar. Syiah kami adalah yang selalu dengan hidayah, ya kan? Dia sahibul hidayah dan sahibul taqwa dan sahibul kebaikan, sahibul iman dan sahibul kemenangan. Itu tingkatan ke-7. Kemudian tingkatan yang ke-8. Kalau kita ngangkat ke-7 ini sudah untung. Tingkatan ke-8. Tingkatan ke-8, Anda tahu ya, ketika kita berperang melawan hawa nafsu, ya, sudah berhasil, sudah mati itu sudah hawa nafsunya. Dan kita sudah menjadi pendukung mutlak tentara akal. Kita waktu itu melihat diri kita. Kan ini yang dikatakan Imam Ali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tapi ini tingkatan paling hotor ini Mas Yan. Iya, tingkatan yang ke-8 ini. Yani ketika dia sudah menang ya kan, sudah merdeka, dia mengumumkan ya kemerdekaannya, dia sudah kenal, oh saya ini manusia, umpamanya. Saya ini fulan. Nah, dia sudah kenal ini. Karena apa? Mata yang tadinya tertutup karena dosa atau karena kita menjadi teman daripada tentara kebodohan ini, kita tidak dapat melihat diri kita. Tapi setelah kita lumpuhkan semua tentara kebodohan itu dan kita sudah mentaati Tuhan dan mencintai seluruh perbuatannya dan kita manis melakukan perintah-perintahnya itu, kita menang mutlak. Di situ kita bakal tahu, oh saya ini hakikatnya begini. Nah, dalam tingkatan ke-7 ini, dalam ketingkatan 8 ini, kita harus meyakini, kata beliau, bahwa kita nggak ada. Sebab Anda tahu nggak, dosa yang paling tidak disukai Tuhan adalah takabur. Takabur ini salah satu sifat yang hanya dimiliki Tuhan, nggak boleh orang memiliki. Kalau karim orang lain boleh, walaupun tingkatannya adalah karim yang kecil. Tuhan karim yang tidak ada batas. Tapi kalau takabur ini sama sekali tidak boleh, siapapun pakai sifat ini. Nah, takabur ini biasanya tidak serta-merta. Takabur itu ada permulaannya. Apa biasanya? Ananiyah, aku isme. Oh aku ini pinter. Oh alhamdulillah. Biasanya setan itu masuknya dengan zikir. Alhamdulillah saya sudah belajar dan sudah mengamalkan. Alhamdulillah sudah saya cintai. Alhamdulillah ya.
tapi sayanya masih ada. Nah ini kata beliau, kita harus meniadakan saya itu. Jadi saya tadi, Anda tahu enggak dalam syariat dikatakan, dalam Al-Quran dikatakan wa wajadaka dhalam fahada. Allah menjumpaimu dalam kesesatan, kemudian engkau diberi petunjuk. Itu khitabnya kepada Nabi. Padahal Nabi enggak pernah sesat. Sejak kecil enggak pernah. Ya. Enggak sesat. Entar dulu, jangan, ini waktunya mau habis. Tapi jangan dipotong dulu. Iya. Apa namanya? Sallu ala Nabi sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Aku temui engkau dalam kesesatan, maka itu aku hidayahi engkau. Padahal Nabi sejak kecil tidak pernah sesat, tidak pernah nyembah berhala. Banyak yang lain di samping Nabi, tapi Nabi ini sampai karakter nyuri apa tidak pernah. Maka itu orang kafir nggak pernah yang menghina Nabi, walaupun dia kafirnya kafir sudah sifat kafir. Nggak pernah dong ngiloi Nabi. Ente dulu nyolongan telur, ente dulu berkata rusuhan, nggak pernah. Memang Nabi amin ya, dan dia shadiq. Salawatullahi wassalamu alaihi wa alihi. Nah, tapi kenapa Allah mengatakan wa wajadaka dhalam fahada? Karena Nabi tanpa hidayah dari Tuhan tidak dapat itu seluruh kebaikan. Itu juga begitu. Jadi di sini dikatakan dalam filsafat bidzat wa bil arad. Jadi ada yang secara zat, ada yang secara arad. Nabi secara zat sesat. Artinya diri Nabi itu kalau dibiarin sama Tuhan, tidak diapa-apain, tidak mungkin jadi Nabi. Kita juga tidak mungkin jadi Muslim. Mesti daripada zat Nabi atau zat seluruh manusia itu, kalau ingin menjadi baik, itu harus datang dari luar, yaitu dari sahibul kebaikan yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah. Nah, hidayah itu kalau diterima, Anda jadi baik. Seperti pandai ya, kita lahir tidak bisa pandai, ya bodoh. Zat kita bodoh gitu. Nah untuk pandai perlu belajar, itu datang dari luar. Itu yang disebut bil arad, yang datang dari luar. Nah di sini maksudnya ya kan, harus kembali kepada hakikat dirinya, meyakini. Di sini meyakini bahwa saya ini sebenarnya tidak akan bisa menjadi sekarang ini tanpa inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah berdoa, a'udzubillahi min syirkil khafif. Aku berlindung kepada Allah dari syirik yang khafi. Atau wala in asyrakta la yahbitanna amaluk. Kalau engkau syirik kepada Tuhan, maka engkau akan digugurkan perbuatanmu. Jadi takabur itu bermuara atau bermula dari sifat akuisme. Iblis itu pertamanya tidak takabur, dia jin karena mengabdi kepada Allah begitu hebatnya, nomor 1 di tingkatan jin, sampai dia diangkat kepada tingkatan malaikat. Di waktu itu dia tahu dirinya. Setelah disuruh sujud kepada Nabi Adam, karena dia melihat dirinya, wah udah mulai ini, ana lebih afdal ketimbang si Adam itu. Kok sepertinya nggak logis ini, saya disuruh sujud, ya tarik terus. Kemudian dia i'tirad sama Allah, artinya ngusul gitu, ngusul tapi ngusul nggak ridho. Ya Tuhan, ana ahsan minhu, saya lebih bagus daripadanya, ya kan? Kemudian dikatakan kalau begitu ente ya setelah dia melihat ananiahnya, keluar takaburnya kan. Wah, ana nggak mau deh disuruh sujud. Ana lebih baik dari dia. Begitu ketika dimarahi sama Tuhan, kalau begitu anak akan masukkan istri ke neraka. Kata si iblis apa? Kalau kita digituin sama Tuhan, mungkin nggak bisa berdiri. Kalau ada suara ana rabbuk, wa inti ana taruh ke neraka. Wah, mungkin nggak bisa tidur sampai mati. Ini iblis ya. Karena apa? Takabur itu merupakan dosa yang paling besar. Ente ku masuk ke neraka. Kata iblis, biarin. Iya kan? Gak ada sedihnya. Nah kita itu sering begitu.
Kalau kita dinasihati orang, kadang-kadang kita ngomong, biarin. Kita tahu kalau kesalah, debat nggak bisa, dalil nggak punya, tapi biarin. Itu biasanya no minat takabur. Nah ini biasanya di kebudayaan kita ini, kalau orang ngomong saya lebih tahu dari anda, itu dibilang takabur. Kalau di Syiah enggak, takabur bukan dari situ, takabur itu dari hatinya itu. Kalau anda memang lebih tahu, seperti dokter ini ya, datang orang, dok saya sakit perut, saya begini, obatnya begini. Dokternya ngomong, loh ente lebih tahu dari anak, atau ya apa? Kalau ente lebih tahu, ente jangan datang ke sini, kan begitu. Ente berobat sendiri, anak lebih tahu dari ente. Itu kalau disertai dengan perasaan ujub, bukan takabur itu. Seperti ini kapten nih, dalam pesawat lagi goyang, ada kerusakan teknis. Terus ada yang di bawah itu, oh kapten harus begini. Dimarahi, anak lebih tahu dari ente. Ente jatuh semua ini nanti kita. Sudah, perintah anda lakukan. Gitu. Harus menempatkan pada tempatnya, tidak apa-apa. Maka itu seperti Imam Ali di kala perang Siffin, ya Imam Ali mereka ngangkat Quran, ayo kita damai. Kata Imam Ali, ana Quranun natik, saya Quran yang berbicara. Terus tempur. Ini enggak mau. Tapi ada tokoh di Indonesia ini yang mengatakan bahwa perdamaian di Siffin itu memang cita-cita Imam Ali. Raksing, bahwa tokohnya tokoh yang dikatakan Syi'i lagi. Ana sakit membaca bukunya itu. Katanya perdamaian di Siffin itu merupakan cita-cita mulia Amirul Mukminin. Enggak saya sebut, nanti ribut lagi. Ala kulli hal. Nah, di sini ada syair dalam tingkatan ke-8 ini. Dikatakan, idza qultu ma aznabtu qalat mujibatun wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun. Ajib ya. Kalau aku berkata aku tidak melakukan dosa, akan menjawab seorang yang memberi jawaban, ya kan? Keberadaanmu merupakan suatu dosa yang besar dan tidak ada dosa lebih besar dari itu. Ini ketika kamu merasa ada, itu sudah besar. Ketika kamu merasa saya ada, artinya saya sudah baik, saya sudah begini, itu sudah dosa. Dan di sini para ulama mengatakan sanam yang paling besar itu sebenarnya diri kita sendiri. Patung yang lebih besar itu bukan patung Lata, Uzza, patungnya diri kita. Oh, aneh ini. Nah katanya. Naudzubillah, jangan sampai. Was-was itu pasti ada, tapi kita harus jempur itu. Guru saya pernah mengatakan, kalau ente ingin meniadakan anania, ketika ada orang yang ente tahu bahwa orang itu tidak lebih pintar dari ente, ngomong dan ente nggak suka sama dia, untuk meniadakan anania ente itu, dengarkan omongannya, pandang dengan ramah, gempur dada ente itu, supaya tidak ada rasa ini kok bego ngomong gitu. Jangan. Idza qultu ma aznabtu qalat mujibatun, di dalam bukunya qalat mujibatan. Saya kurang tahu secara ya detail, tapi saya dengan ini saya berani membaca qalat mujibatun, mungkin salah cetak, tapi kalau saya baca letterlock, idza qultu ma aznabtu qalat mujibatan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzamb. Itu tingkatan ke 8, yaitu harus meyakini bahwa engkau tidak ada. Seluruh cahaya, sebab di tingkatan ini diterangkan ini, ketika kita sudah menang kepada tentara setan, kita akan melihat apa-apa yang tidak dilihat orang. Mungkin kita melihat cahaya, mungkin kalau kita salam sama Nabi, kita dengar suara Nabi menjawab. Seperti itu. Ya, ketika orang sudah sampai di sini, ente jangan melihat diri ente. Wah, Anda sudah dengar jawaban Nabi. Ingat enggak Anda? Ibda'us salam sunnah kan? Memulai salam sunnah, menjawab salam apa hukumnya? Wajib. Dalam sholat kita diwajibkan. Ya memang di Ahlul Bait sunnah itu. Tapi katakanlah secara umum di Ahlussunnah wal Jamaah itu wajib kan, mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi. Itu pasti dibalas. Nah mungkin orang-orang yang sudah menang di tingkatan ke-7 ini bakal mendengar itu jawaban Nabi. Waalaikumsalam. Wah indahnya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu Muhammad wa alihi Muhammad. Nah ketika orang sudah melihat rahasia atau sampai ke alam mukasyafah ini, kalau istilah Indonesia ini ya, istilah mukasyafah ini sudah ya kok sudah lihat, wah nah
Ya, mukasafah ini. Ini harus ditiadakan. Tingkatan ke-8 harus diyakini. Tingkatan ke-9, iman a'zam. Iman, kalau tadi Islam a'zam ya. Islam yang lebih agung. Sekarang tingkatan ke-9, iman yang agung. Nah, iman yang agung ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Islam yang agung tadi. Yaitu apa? Kalau di tingkatan ke-7 tadi hanya meyakini bahwa dirinya tidak ada, di sini di tingkatan ke-9 ini harus dilihat bahwa dirinya nggak ada. Jadi harus sampai ke alam musyahadah. Musyahadah bahwa dirinya nggak ada. Gitu. Jadi kalau tingkatan ke-8 tadi meyakini saja bahwa dirinya nggak ada, bahwa seluruh cahaya ini sebenarnya kegelapan. Jadi ketika kita melihat cahaya keimanan, cahaya ini, kita harus yakini bahwa itu kegelapan di hadapan cahaya yang mutlak, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengatakan, waduh, cahaya rek, cahaya, saya melihat cahaya, wah cahaya macam-macam, wah itu disanjungnya sebagai cahaya, padahal nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan ke-7 tadi meyakini bahwa cahaya tadi itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan sampai ente takjub ente. Bukan. Nah, tingkatan ke-9 ini bukan hanya meyakini, tetapi betul-betul menyaksikan bahwa cahaya tadi kegelapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan ke-8. Tingkatan tingkatan 9. Tingkatan 9 ini ada ayatnya di surah Al-Baqarah 131. Dikatakan aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika orang sudah sampai kepada tingkatan Islam yang agung tadi kan, ketika sudah berhasil dia memerangi seluruh hawa nafsu itu, Allah mengatakan aslim. Nanti Islamlah kamu. Itu dia berproses di situ. Ketika dia sudah menyaksikan bahwa dirinya memang betul-betul enggak ada, maka dia mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Ini tingkatan 9-nya. Atau di dalam ayat surat Fajr ya, ayat 29, fadkhuli fi ibadi. Jadi wahai engkau masuklah dalam ibadahku, dalam peribadatan kepadaku. Jangan dimasukkan hamba. Ini ibadi. Jadi masuklah ke dalam peribadatan terhadap diriku. Jadi dalam ala kulli hal. Jadi sebenarnya banyak permasalahan dalam ini ya. Sebenarnya di sini diterangkan, di sini sudah tidak ada istilah mati. Sebab Allah menghidupkan mereka sudah. Afa'in mata fa'ayainahum. Gimana itu ayatnya? Saya tidak nukil. Ketika mereka mati kemudian saya hidupkan mereka. Hidup sudah. Gitu. Atau dalam satu syair juga dikatakan baini wa bainak inni yunazi'uni farfa bilutfika inni minal bain. Baini wa bainak inni yunazi'uni farfa bilutfika inni minal bain. Inni ananiyah itu, ananiyah kalau ananiyah ku apa? Inniyun, kalau kepada inniyah saya, kalau inniyah saya kan inniyi. Iya, tapi ini syair, harus iya. Baini wa enggak, ini aslinya kan? Iya memang. Baini wa bainaka inniyi yunazi'uni farfa bilutfika inniyi minal bain. Di antara engkau dan aku ada diriku, maka dengan kelembutanmu ya Tuhan, angkatlah diriku di antara engkau dan aku. Jadi antara dia dan Tuhan itu ada satu yang ganjel dia. Apa? Dirinya. Ya, wah, ini sudah sampai so. Ini sudah lebih tinggi dari Jibril ini kira-kira. Ya, seperti itu. Ini menutup dirinya lagi kepada Allah. Ya Allah, ini hilangkan ini supaya saya bertemu engkau. Itu tingkatan ke-9.
Sekarang tingkatan yang ke-10, hijrat uzma, hijrat yang agung, hijrah yang agung. Kalau tadi hijrat yang besar, sekarang hijrat yang agung. Apa itu hijrat yang agung? Tadi ketika dia meyakini ya bahwa dirinya tidak ada, ketika sudah yakin dirinya tidak ada, pergi dia sama Tuhan sudah. Tidak melihat dirinya lagi. Dia berusaha dalam tingkatan itu. Ya mungkin sampai berapa tahun nggak tahu itu. Ya jadi untuk memapah di. Ada seorang Irfan ya, dia sudah tidak cinta dunia, tidak ada yang dicintai kecuali satu makanan yang dia suka. Dia untuk menggempur rasa cinta kepada selain Tuhan ini, dia menjual makanan itu selama 20 tahun, dia nggak makan. Dia siksa dirinya. Dia masak, tapi untuk dijual. Dia supaya dirinya itu dilecehin gitu. Dia masak ini, masakan yang lezat. Bukan lezat, yang dia suka, hobi. Misalnya seperti pecel, kita hobi ya. Dia sama perempuan sudah enggak, sama semua sudah enggak. Dia kawin, tetapi hatinya tidak, ya ta'allaq, tidak ada rasa cinta. Seperti beginilah contohnya, kalau kita bawa jam ini atau tip, kita sudah hati-hati bawanya, terus jatuh, kita ada rasa sayang enggak? Kalau ada rasa sayang itu terikat kita, terikat. Dan ketika terikat, bukan harta itu milik Anda milik harta Anda. Maka itu kalau punya mobil, ya kan, takut berat ini mobilnya, mulus ini, tersiksa dia. Mobilnya ngomong sama si yang punyanya, ayo jangan sampai berat aku. Enak ya, parkir bahaya. Jaga ya, nanti hilang. Jangan diberetin nanti. Maksud saya, jaga, tapi hati itu jangan sampai ya ta'allaq, sehingga Anda tersiksa dengan harta Anda itu. Iya. Imam Ali itu kaya, tetapi kekayaannya itu karena waktu itu memang memerlukan dana Islam, maka seluruh kekayaannya ditaruh di Islam. Beliau nggerek air dan sebagainya. Nah, tingkatan yang ke-10 yaitu ketika dirinya sudah dia yakin dan dia sudah lihat bahwa dirinya enggak ada, ya dia sudah terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah setelah mengatakan fadkhuli fi ibadi tadi, terakhirnya mengatakan wadkhuli fi jannati, enggak ada fi-nya. Masuklah ke surgaku. Guru saya pernah mengatakan, biasanya Tuhan selalu mengatakan jannatul adn atau jannatul mu'minin, surga orang-orang mukmin. Tapi di sini dikatakan surgaku. Jadi di sana kira-kiranya ya, di sana itu walaupun di sana bukan tempat makom, itu yang Jibril kalau tembus, kalau berani masuk situ gayah tarik, terbakar dia. Kira-kira di situ kira-kira suatu lapangan gitu ya, lapangan kesempurnaan yang orang-orang khusus saja yang bisa masuk ke situ. Iya. Apa ini? Iya. Jadi ini dalam satu kata-kata seseorang dikatakan dak nafsaka wa ta'al. Ente letakkan diri ente kemari, kata Tuhan. Ya, ini ada orang arif mengatakan, ya tinggalkan diri ente dan ente datanglah kepadaku. Atau dalam Al-Quran ketika dikatakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, itu ya irji ila rabbik ya, kitab binafsi asjihati akbar fari. Yani ketika Allah menghitopi jiwa yang telah selesai dalam perjuangannya. Ya kan, ketika dia sudah membunuh, mutmainnah itu sudah enggak ke barat, enggak ke timur, dia ini sudah saja tenang gitu. Biar ada apa saja, dia sudah enggak, dunia mau goncang dia enggak goncang. Ini disuruh ta'al kemari ke Tuhan. Ini tingkatan ke-10. Tingkatan ke-11 ya, ketika dia berusaha datang kepada Tuhan, kemudian dia masuk ke dalam kepada tauhid mutlak dikatakan. Saya juga nggak tahu, ini hanya ilmunya saja. Ilmunya juga nggak begitu dalam, apalagi musyahadahnya. Jadi dia masuk ke dalam daerah tauhid mutlak sudah, nggak ada syirik lagi. Sekarang ini tumpuan syirik. Maka itu saya pernah mengatakan di satu hari, ada waktu itu memperingati wafatnya Sayyid Ruhullah Imam Khomeini rahimahullah. Dia mengatakan, menurut saya imam begini, anak takjub sama orang ini kan, beraninya menatap imam. Kemudian bagian saya, pembicara kedua, saya mengatakan, kita mau natap imam ini pakai apa?
Mau menilai imam ini mau pakai apa kita mau menilai? Pakai ilmu kita? Pakai dosa-dosa yang numpuk di dada ini? Ya kan? Tidak mungkin. Kita yang hidup di lingkungan begini, yang kita banyak dosa setiap hari, kita mau melihat imam. Ngelihat sandalnya aja sudah untung. Jadi jangan sok. Jadi ada biasanya di seminar-seminar, wah imam hebat gini-gini. Wah ini disarai sama dia. Seakan-akan dia sudah setingkat sama imam. Tidak pakai tawaduk. Mestinya menurut penglihatan anak yang kecil ini begini. Begitu dong. Jangan sampai terus ya kami tahu. Iya, sebabnya tingkatan itu Masya Allah. Dan kita di mana kita harus tahu diri kita. Tingkatan ke-11 adalah masuk ke dalam tauhid mutlak. Nah, tingkatan ke-12 itu sudah hayat abadiyah, kehidupan yang abadi, yang dikatakan dalam surat Saffat ayat 61, wa dzalika huwal fawzul azim limithli hadza falyamalil amilun. Itulah kemenangan yang agung,